manajemen operasional. Nah, penjelasannya akan dimulai dengan mengerjakan beberapa contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama ini ada dari PT Karunia. Di PT Karunia ini memproduksi produk dengan tipe J31 ya, bla 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 bla. Nah, yang akan kita hitung sini kan produktivitas nih. Jadi, yang harus kita cari pertama adalah yang diketahui seperti total tenaga kerjanya. Nah, total tenaga kerja di PT Karunia ini ada 10 orang saat ini. Nah, dari 10 orang ini mereka mampu memproduksi sebanyak 160 unit per orangnya. Nah, jam kerjanya adalah 8 jam per shift. Nah, oke, yang diketahui sekarang kita mulai hitung produktivitas tenaga kerja dalam satuan ini. Berarti produktivitasnya adalah tinggal hasil dibagikan sama tenaga kerjanya setelah 16 unit per orang. Lalu soal kedua, manajer akan menggunakan record baru. Nah, yang baru nih, yang berubah. Tenaga kerja sama, hasilnya jadi 180 unit, jam kerjanya nggak ada berubah, jadi produktivitasnya sama, jumlah 18 unit per orang. Nah, kenaikannya jadi berubahnya berapa? Coba kita hitung dari yang baru, kita kurangkan aja sama yang lama. Easy, dapat ketemunya 2. Nah, berapa persen? Nah, untuk hitung persen ini tinggal kita cari berapa yang udah naik, kita bagikan sama harga awal sama produktivitas awalnya. Nah, ketemulah persentasenya itu naik 12,5%. Itu untuk yang pertama. Nah, soal kedua ini dari Nitu Company, kita akan evaluasi tenaga kerja ini, sistem komputer baru. Jadi perbandingan dengan sistem lama dengan sistem baru. Nah, perusahaannya punya tenaga kerja sebanyak 4 orang yang bekerja selama 8 jam sehari, satu shift. Upahnya itu, biaya tenaga kerja sehari itu 640. Sementara overheadnya itu 400 per hari. Dengan hasil produksinya 8 unit sehari. Oke. Nah, untuk hitung biaya produktivitas biayanya itu hitungan dari hasil ini kita bagi sama total biayanya yang ada. Nah, ketemulah produktivitas biayanya itu 0, sekian unit per orang. Dan produktivitas unit per jamnya itu sama, tetap dulu kita bagikan sama lupa tambahkan orangnya juga. Nah, ketemulah produktivitas unit per jamnya. Jadi 1 jam itu dia per orangnya itu dapat 0,25. Oke. Lalu setelah menggunakan sistem komputer baru, mereka mampu menghasilkan 14 unit. Jadi ini berubah jadi 14, biaya overhead naik jadi 800. Oke, menandakan apa, yang lainnya sama. Nah, untuk mencarinya sama, pakai komputer tadi. Jadi, nah, terus persentase kenaikannya nih, langsung kita ambil dari sini. Kita kurangin dulu sama yang sebelumnya, baru kita bagi sama yang awal. Ketemulah kenaikannya persen segini. Di sini kita bisa tahu pasti atau enggak, bisa dihitung, bisa lihat sendiri. Produktivitas biayanya naiknya 26%, tapi produktivitas unit produksi hasilnya itu naik 75%. Jadi kalau untuk berdasarkan persentase itu masih worth it. Ini contoh kedua. Untuk soal terakhir itu soal bonus. Produsen peti. Ada yang ada sekarang produksi. Ya, jadi produsen peti ya. Hasil yang dapat dihasilkan itu saya 240. Hasil dulu.
dari 100 batang pohon. Dari 100 batang itu bisa menghasilkan 240 unit detik. Ini hanya butuh waktu 3 jam kerja. Kita menghasilkan 240 unit dari 100 batang. Batang membutuhkan 3 jam kerja. Terus kita memperkirakan pembeli profesional dapat memberikan kualitas yang lebih, namun dengan harga yang sama produktivitasnya meningkat jadi 260. Ini jadi 260 yang masih sama, tambahan 8 jam, berarti standarnya sama, baru ada tambahan 8 jam lagi. Nah, baru kita menjawab dampak apa yang akan terjadi pada produktivitas yang diukur per jam kerjanya. Oke, per jam kerja, jadi kita harus bagikan hasilnya, kita bagikan sama bahan bakunya, kita kalikan dengan jamnya. Jam 1 jam 0,8. Oke, masuk, kita tinggal copy paste kan ke yang baru. Dengan catatan kita tambahkan lagi. Tambahkan tadi akan mengalami kenaikan sebanyak dia mengalami kenaikan sebesar 5,52%. Ini sama ini dari ya. Jadi inilah hitungannya untuk yang produsen peti 240, 260, barunya 260, produktivitasnya 0,8 ke 0,84, mengalami kenaikan sebesar 5,52% dengan tambahan 8 jam dan hasilnya segitu. Oke, segitu aja untuk pengerjaan soalnya. Sekian dari saya, Felix. Terima kasih.